Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak, Ibu, guru penggerak dimanapun berada. Baik, di sini kami bertujuan untuk mendemonstrasikan tentang supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai supervisor, yaitu Adianto Wicaksono dari SD Sadeng 1 Kota Semarang. Saya Krisnina Dita Novitasari dari SMK Kimia Industri Teresiana Semarang. Saya sebagai coach. Saya Gitaria Octavia SPDGE dari SD Islam Terpadu Mutiara Hati sebagai coaching. Ya, kita bertiga dari guru penggerak angkatan 8 Kota Semarang. Baik, selamat pagi Bu Nina. Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Pak Adi, semangat. Ya, baik, sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin ya Bu, hari ini kita bertemu yaitu akan melakukan coaching yang gitu. Nah, sebelum melakukan coaching, yang pertama yaitu kita akan melakukan pra-supervisi. Nah, jadi gini Bu Nina, kira-kira Bu Nina nanti apa sih yang ingin nanti saya bantu dalam mengembangkan kompetensi ini Bu? Yang mana yang dikembangkan? Ya, dalam praktek coaching ini Pak, saya itu masih agak kurang nih untuk bagian yang pertanyaan pokok. Menggali permasalahan dari coaching, mengidentifikasi sejauh mana kok bisa sih secara mendalam dan detail ya Pak. Itu yang menurut saya masih harus dikembangkan lebih lanjut. Baik. Nah, kira-kira nanti Bu Nina yang ingin untuk saya amati itu yang bagian apa Bu? Bagian identifikasi Pak, dari coaching. Kemudian untuk penilaiannya sendiri, apakah Ibu sudah menyiapkannya? Saya sudah menyiapkannya Pak untuk praktek nanti coaching dengan coaching. Baik. Nah, kemudian Ibu setelah itu kira-kira apa yang diharapkan dari observasi yang akan kita lakukan nanti secara bersama? Yang diharapkan nanti bisa berjalan dengan lancar tentunya sesuai dengan alur tirta. Dan saya juga bisa membantu coaching dalam menemukan pemecahan masalahnya secara kreatif dan inovatif dan keluar dari coaching sendiri. Baik, ya bagus sekali Bu Nina apa yang sudah Bu Nina rencanakan. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan Bu Nina harapkan. Itu ya Bu. Terima kasih Pak. Nanti saya akan mengamati, jadi nanti akan melakukan coaching dengan coaching. Begitu sudah disiapkan semua gitu ya? Sudah. Baik. Siap, ready Pak. Selanjutnya Bu Nina akan melakukan coaching. Baik. Ya. Pendampingannya, Siap. masukannya untuk nanti saya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Adi. Ya Bu Nina, sama-sama. Selamat pagi Bu Gita, apa kabar Gita? Pagi Bu Nina, alhamdulillah kabar saya baik sekali. Luar biasa ya. Pagi ini kita bisa ketemu. Biasanya kemarin mau ketemu dengan saya ini. Ada apa ya Bu Iya, Gita? ya Bu Nina, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah saya. Oh, begitu. Kira-kira apa Bu masalahnya? Ada beberapa permasalahan, namun ini saya sampaikan satu hal tentang konsentrasi belajar anak di kelas yang saya ampu. Banyak siswa yang kurang konsentrasi dalam belajar. Kira-kira nih Bu, setelah kita ngobrol berdua ini, cakap-cakap, kira-kira apa yang Bu Gita harapkan nanti setelah percakapan ini? Yang saya harapkan nanti setelah saya berbicara ngobrol dengan Bu Nina, saya dapat solusi pencerahan agar anak-anak bisa fokus dalam belajar. Sekarang Bu Gita bisa ceritakan nih permasalahan yang bagaimana sih yang tentang tadi Bu Gita menyampaikan konsentrasi belajar anak selama ini, apa yang sudah terjadi di sekolah Bu Gita? Yang terjadi di kelas itu dan di lapangan saat pembelajaran, pertama ketika upacara maupun apel anak-anak tidak dibariskan, beberapa menit saja sudah biar itu barisannya anak-anak SD ya Bu ya, karena saya mengampung SD gitu. Apalagi saat amanah pembina itu ya, pemberian informasi dan sebagainya, ketika mereka ribut sendiri akhirnya kan tidak masuk informasinya karena mereka konsentrasinya itu sangat
pembelajaran dengan baik atau bahkan mengganggu temannya begitu keliling kelas. Anak-anak SD terutama maksudnya yang kelas rendah gitu, kelas 1. Tadi Bu Dita sudah menyampaikan baik saat upacara, apel maupun di kelas ya. Iya, Bu, di ya? kelas. Ada pengalaman apa ini Bu yang pernah mungkin satu dua anak yang belum kita amati? Iya. Seperti apa? Ini ada anak yang dia ketika sudah mulai pembelajaran ya dibuka oleh guru di pertengahan mereka keluar kelas, guru lain menemukan melakukan aktivitas yang ya sebenarnya tidak pas ya untuk saat itu proses belajar, jadi keliling melihat kelas-kelas lain begitu anaknya gitu ya, sehingga proses pembelajarannya tidak optimal. Kalau di kelas juga suka mengganggu teman sebelahnya, senggol-senggolan ya. Ketika ditanya di kelas bagaimana misalkan tentang pembelajarannya materinya, dia tidak bisa menjawab iya karena tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi ada yang keluar kelas, Iya. melihat kelas lain Iya, ya, Bu, ya? betul. Sambil senggol-senggol temannya Iya. ketika gurunya menjelaskan. Nah, selama ini Bu sudah pernah melakukan apa? Baru menyampaikan bahwa beberapa itu sudah kira-kira tindakan apa yang sudah pernah dilakukan? Di guru itu menggali apa sih alasannya mereka melakukan itu. Setelah disimpulkan ya bisa jadi efek dari penggunaan gadget di rumah yang berlebihan, sehingga anak konsentrasinya terganggu ketika belajar. Dan itu hanya sebagian anak saja sih, namun ketika beberapa anak ini mengganggu proses pembelajaran, akhirnya teman satu kelasnya juga ikut terganggu. Jadi nular nih ya Bu, nggak Iya. hanya penyakit tapi juga ini ya apa ada anak yang jadi membuyarkan fokusnya Iya. juga ya Bu. Ternyata sudah dilakukan itu karena ada dampak gadget ya. Iya. Kira-kira ini Bu, ada nggak cara yang bisa dilakukan Bu kita ya, supaya konsentrasi belajar kembali lagi? Ini yang ingin saya diskusikan bersama guru. Saya butuh dibimbing nanti diarahkan dari sisi mana ini kira-kira saya bisa menggali ya solusi dari permasalahan. Harapannya nanti saat kegiatan coaching ini gitu ya saya bisa menemukan solusi. Baik, sekarang Bu, kira-kira kita ini punya ide apa ini ya tentang tadi kaitannya dengan gadget yang berpengaruh pada fokus belajar. Sebelumnya apakah di sekolah juga diizinkan menggunakan gadget? Kalau di sekolah tidak boleh membawa gadget kecuali kalau ada ekstrakurikuler. Jadi pagi hari dititipkan dulu, nanti saat kegiatan baru boleh. Nah, permasalahannya ketika di rumah begitu. Jadi terbawa ya Bu? Iya. Ya, menurut saya kalau seperti itu kita butuh hubungan juga dengan orang tua ya. Jadi salah satu yang Bu kita sampaikan adalah mungkin kolaborasi dengan orang Oh tua iya. ya. Menyampaikan bahwa ternyata pengaruh di rumah itu juga harus di kelas juga ya Bu ya. Iya. Kira-kira bagaimana Bu cara mengajak orang tua ini tentang penggunaan gadget? Mungkin apa yang kita bisa lakukan? Kalau dalam segi peraturan mungkin saja sekolah perlu mengeluarkan peraturan untuk penggunaan gawai di rumah seperti apa. Kalau dari sisi parenting kita dapat juga ya informasi dari narasumber penerapan 3D itu ya, 3D yang ada dibutuhkan. Jadi kalau memakai gadget itu ketika dibutuhkan saja, kemudian dipinjami oleh orang tua, tidak diberikan untuk hadiah ya, kadang hadiah ulang tahun diberi gadget sendiri gitu ya. Gitu. Ataupun dibatasi lagi waktunya gitu, biar tidak sampai larut malam anak-anak ketika memakai gadget gitu ya. Sudah pernah Bu melakukan sosialisasi dengan orang tua sebelumnya? Nah itu belum ya. Belum ya. Kira-kira apakah ada apa ya, tindakan yang bisa Bu kita lakukan nih
tua tentang penggunaan gadget. Mungkin selama ini apakah hanya ke siswanya aja? Orang tua belum ya? Ya ke orang tua ketika rapotan begitu Ya, ya ketika menyampaikan rapotan, ya anak ini nilainya begini, kira-kira apa kendalanya dan sebagainya, pengaruhnya apa. Dan ini Bu kita apa yang punya rencana apa ya? Tadi kan berhubungan dengan gadget yang memecahkan fokus siswa, kemudian itu karena dampak penggunaannya di rumah, makanya harus kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira Bu kita punya rencana apa ini supaya sama-sama fokus fokus anak ini kembali, fokus belajarnya semakin terlihat Bu. Untuk rencananya ini dari pihak guru maupun siswa juga tua ya. Guru harus percaya harus terus belajar lagi sih bagaimana cara memusatkan perhatian anak gitu ya. Dia harus lebih menarik lagi gurunya ketika mengajar, pembelajarannya harus lebih menyenangkan karena anak-anak itu kan udah bosan ya Bu ya. Iya, lagi kelas 1 ya Bu? Iya betul ya. Jadi udah bosan, jadi memang belajar itu harus menarik itu dari sisi guru. Kemudian kalau ke siswa ya memang harus edukasi lagi ya bagaimana penggunaan gawai yang tepat, yang bijak untuk proses pembelajaran, bukan sekedar have fun ya. Seneng yang penting seneng anak-anak itu kan. Gitu, waktunya juga harus dibatasi, tidak sesuka hati. Jadi peran guru dalam edukasi siswa menurut saya juga penting itu sebenarnya. Kalau ke orang tua jelas ya nanti juga melalui paguyuban ya di kelasnya masing-masing ataupun kita mengusulkan kepada kepala sekolah ya agar ada aturan yang jelas tentang penggunaannya. Itu beberapa rencana yang sepertinya cocok kita lakukan ke depannya Yang bisa dilakukan ya Bu, Iya, tentunya. semoga bisa, Iya, semoga bisa. harapannya seperti itu. Tadi Bu kita menyampaikan ada 3 rencana yang akan dilakukan baik dari siswa, guru maupun orang tua. Iya. Kira-kira nih Bu, mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu? Yang kira-kira kita tidak mudah untuk dilakukan. Waktunya tidak perlu jangka terlalu panjang mungkin. Sebenarnya itu bisa dilakukan bersamaan ya bersamaan. Nanti ini mana prioritasnya ya, pasti ya harus dimulai dari diri guru tersendiri ya guru dulu gitu rancang yang melakukan itu akhirnya nanti anak-anak suka gitu di belajar tidak keluar kelas gitu Berurutan ya berarti ya, dari guru kemudian siswa. Kira-kira bukan kapan nih Bu kita? ya sekarang kan sedang bikin ibu ya Iya betul. Iya. Mungkin mulai pekan depan bisa mulai merancang ya, merancang dan dilaksanakan di kelas. Jadi anak responnya seperti apa bisa dilihat oleh guru. Baik, jadi besok nih ya, bukan Iya. besok udah langsung mau dilakukan. Kira-kira nih Bu, dari rencana-rencana tadi Bu kita dikatakan berhasil itu seperti apa? Apa yang menjadi indikator? Setidaknya kalau posisi saat ini dalam satu kelas tuh ada 5 anak yang kurang fokus ya, berhasil ya mengentaskan 4 lah gitu ya, minimal 4. Kalau 5 semuanya terentaskan sudah sangat bagus. Jadi setidaknya lebih dari 50% siswa itu sudah bisa siap belajar ketika dalam kelas, sehingga teman lainnya juga nyaman ya ketika belajar. Luar biasa ya. Semoga rencananya Bu kita ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Nah, dalam melakukan ini tindakan yang tadi sudah Bu kita rencanakan, kira butuh komitmen apa sih Bu supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan harapannya? Ya, komitmen dari diri guru terlebih dahulu sebagai pendidik ya, kan perangkat ajar sebaik mungkin gitu ya, untuk nantinya
diterapkan di kelas, dan juga harus selalu bahagia gurunya gitu ya. Harus iya, biar bahagia nanti anak-anak apapun kondisinya kita bahagia bisa mengontrol mereka. Anak-anak yang konsentrasinya terganggu bisa jadi juga mereka sebenarnya butuh lebih banyak kasih sayang juga dari orang tua gitu ya. Kita perlu bisa biasa. Nah, kira-kira butuh ini kan dalam satu sekolah ya, dalam satu kelas yang kita mengajar sendiri, dan butuh dukungan seperti apa nih supaya menjalankan ujian? Oh, di tempat saya kan sekolah swasta ya, yang pastinya pimpinan dari yayasan, kepala sekolah, guru teknik harus sama-sama mengenaskan mereka. Jadi walaupun sebagai tenaga kependidikan misalkan, ya penjaga sekolah itu bisa berperan itu ketika anak melihat anak ada yang keluyuran itu ya, tidak jelas aktivitasnya, bisa ikut mengarahkan, mengembalikan anak tersebut kembali ke kelas dan sebagainya. Semua pihak perlu terlibat agar pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bisa terlaksana dengan baik. Menurut saya begitu. Sebelum ada sekolah Iya, ya, betul. kolaborasi sama untuk mengembangkan fokus belajar. Kita sudah ngobrol nih sampai kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Sepertinya lebih Ya, ya. lebih ya. Saking santainya ya kita bercakap-cakap. Kira-kira dari obrolan kita tadi Bu, dari awal sampai kesimpulannya apa? Terima kasih Bu Dina sudah membantu saya untuk coaching hari ini. Saya lebih bisa punya pencerahan, gambaran ke depan apa saja yang harus saya lakukan ya dalam mengentaskan permasalahan ini, dan anak-anak itu bisa lebih konsentrasi lagi dalam belajar, dan akhirnya mereka juga bisa lebih teroptimalkan potensinya. Terima kasih sekali ya Bu Nina. Saya sangat excited nggak sabar ini menunggu hasilnya nanti. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Iya, boleh. Ngobrol tentang aksi yang sudah dilakukan. Saya juga mendapat hasil. Terima kasih Bu Gita untuk yang ini. Terima kasih ya Bu Nina. Kita ketemu lagi kapan ini Bu? Mungkin 2 minggu ke depan ya. Ya. Saya juga sangat menantikan pertemuan-pertemuannya. Terima kasih ya Bu Nina. Baik Bu Nina, sudah selesai coachingnya Bu? Sudah lega ini Pak Adi. Alhamdulillah sudah lega nggih. Baik, sekarang kita masuk di pasca supervisi ya Bu Nina. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan tadi saat coaching berlangsung. Tadi saya sudah mengamati. Nah, dari proses tadi Bu Nina, kira-kira Bu Nina itu menilai performa diri sendiri itu bagaimana Bu Nina? Tadi saya menyampaikan bahwa saya ini agak deg-degan di pertanyaan berbobot ya Pak, mengidentifikasi permasalahan coaching, dan ternyata cukup lancar hari ini. Saya bisa memberikan pertanyaan sehingga dari coaching ini bisa menjelaskan ini permasalahannya seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana kok Bu Nina bisa menilai demikian? Hal ini terlihat bahwa apa yang menjadi permasalahan coaching ini dapat dijelaskan oleh coaching secara detail, dan bisa juga menyampaikan tentang apa saja yang sudah pernah dilakukan. Jadi keluar sendiri nih Pak dari coachingnya. Baik, ya. Baik, Bu Nina, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu Nina ya. Monggo. Baik, saya mengamati tadi pada saat Bu Nina melakukan coaching itu sudah bagus. Bu Nina juga sudah melakukan alur tirta dengan sudah runtut ya. Tadi sudah disebutkan mengalir apa adanya seperti air ya Bu. Yang memang yang diharapkan seperti itu sudah sesuai lebih ya, sudah bagus lah, sudah merujuk dalam standar yang kita rujuk tadi, yang kita rencanakan seperti itu Bu Nina. Terus bagaimana Bu Nina mendengar pendapat saya ini Bu? Yang hasil pengamatan saya. Syukurlah Pak, jadi ternyata saya bisa ya melakukannya. Mungkin banyak, ada beberapa yang masih kekurangan, tapi saya bisa melakukan tahapan tersebut. Baik. Kemudian Bu Nina lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai, misalkan
apakah Bu Nina bisa menyampaikan dengan kata-kata, namun demikian saya juga melihat yang masih bisa dikembangkan. Nah, tapi tadi sudah bagus juga, si coachnya juga sudah menyampaikan apa yang ingin dia kembangkan, seperti itu Bu Nina. Kemudian Bu Nina juga terus mengajak bicara ya, tentang rencana-rencana yang akan dikembangkan. Kemudian Bu Nina, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Bu Nina untuk akan dilakukan untuk meningkatkan performanya tadi? Kira-kira. Karena tadi menurut saya masih kurang lagi, walaupun sudah cukup nih Pak. Ini saya perlu banyak latihan, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coaching. Fokus saya seperti itu. Tentu saja kalau dengan banyak latihan mungkin saya akan lebih lancar, lebih cepat menggali lebih lagi. Baik, luar biasa sekali Bu Nina. Ya, semoga apa yang Bu Nina sampaikan nanti bisa benar-benar terlaksana menjadi komitmen Bu Nina. Baik, saya akan menyampaikan secara umum ya Bu, dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu Nina sudah bagus, runtut dalam penyampaian. Kemudian ketika coach juga Bu Nina tidak memberikan label pada masalah yang disampaikan coach. Kemudian juga memusatkan perhatian, hadir secara utuh. Kelihatan sekali tadi dari tatapan matanya Bu Nina itu selalu fokus pada kemana-mana ya Pak ya? Tidak kemana-mana, fokus ke coachingnya, itu sudah bagus. Kemudian tadi untuk tindak lanjutnya yang dikembangkan juga si coachingnya juga sudah menyampaikan bahwasanya berkaitan dengan penggunaan gadget gitu. Kemudian untuk yang membantu berperan tadi sudah disampaikan juga tentang ada guru, tentunya paling utama siswa dan orang tua ketika di rumah itu kan lebih lama lagi. Kemudian untuk yang coachingnya juga sudah menyampaikan berkaitan tentang kecapean atau apa yang ingin dicapai, itu sudah bagus, targetnya sudah bagus, hampir 95 kalau nilainya itu, karena dari 5 targetnya 4, nah seperti itu. Tentang komitmen juga sudah bagus, Bu Nina. Dari pasca supervisi ini harapan saya terus berkembang Bu Nina, jangan berhenti sampai sini karena masih banyak coach-coach yang lain yang perlu di coaching seperti itu. Terima kasih Bu Nina atas waktunya, mohon maaf kalau hari ini mengganggu waktu Bu Nina, harusnya kita mungkin Bu Nina ada acara yang lain, kita malah bertemu seperti itu Bu Nina. Baik, terima kasih banyak Pak Adi atas pendampingannya hari ini. Terima kasih, semoga harapan-harapan kita dapat tercapai dan saya bisa melakukan coaching lebih banyak. Amin, Terima amin, kasih, Pak amin. Adi. Iya, Bu Nina, sama-sama. Baik, demikian praktek coaching supervisi akademik yang kita lakukan bertiga. Semoga ini demonstrasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Cukup sekian dari kami, terima kasih, dan yang terakhir, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.